Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya Noni Setiorini untuk belajar tentang bagaimana kita melakukan uji model moderasi. Nah, seperti yang kita tahu, moderasi ini berbeda dengan mediasi ya. Kalau mediasi itu variabelnya dia berada di tengah-tengah, yang mana dia dipengaruhi oleh variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan pada uji moderasi ini variabelnya, yaitu variabel moderasi, itu dia tidak mempengaruhi variabel independen, juga tidak mempengaruhi variabel dependen. Namun, yang dia pengaruhi itu adalah pengaruhnya. Apakah dia dapat memperkuat atau memperlemah suatu pengaruh gitu. Nah, selain untuk memperkuat atau memperlemah suatu pengaruh, uji moderasi ini juga dapat digunakan untuk mengubah pengaruh. Jadi misalnya awalnya pengaruhnya dari variabel independen ke variabel dependen itu kok negatif gitu. Seperti misalnya beban pekerjaan yang berat atau workload itu berpengaruh negatif gitu atau mempengaruhi kinerja gitu. Jadi kinerjanya jadi memburuk. Maka kemudian di sini dibutuhkan variabel moderasi untuk mengubah hubungan itu gitu. Biar hubungan antara workload ke kinerja itu tidak negatif gitu hubungannya. Jadi tidak malah semakin memperburuk kinerja. Nah, caranya gimana? Misalnya dikasih pemoderasi, yaitu kecerdasan emosional. Mungkin dengan adanya kecerdasan emosional, dia akan bisa mengatur emosinya, sehingga beban kerja yang tadinya itu tinggi, itu kemudian dia dapat mengontrolnya dan kinerjanya pun akan menjadi membaik. Itu juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi di sini uji moderasi itu tidak hanya untuk memperkuat atau memperlemah suatu hubungan saja gitu, tapi juga dapat mengubah arahnya. Yang awalnya positif bisa jadi negatif, yang negatif bisa jadi positif. Seperti itulah manfaat dari uji moderasi. Nah, lalu gimana nih Bu cara untuk melakukan uji moderasi? Untuk melakukan uji moderasi, kita juga tetap menggunakan Smart PLS. Atau mungkin ada teman-teman yang tanya nih sebelum saya melakukan uji moderasi, sebenarnya uji moderasi ini bisa nggak sih kalau misalkan digunakan untuk menguji regresi biasa gitu? Bisa, maksudnya tanpa adanya moderasi, tanpa adanya mediasi tetap bisa untuk dilakukan gitu. Jadi ini tidak hanya untuk mediasi atau moderasi saja, yang variabel independen sama dependen tok aja itu juga bisa untuk dilakukan. Nah, langkahnya masih sama seperti kemarin, kita klik new project. Kita misalnya ketik di sini buat project namanya variabel moderasi. Lalu kita klik OK setelah kita create project. Nah, nanti di sini akan keluar variabel moderasi seperti project yang tadi sudah saya buat. Nah, kalau sudah, kita double klik to import data. Jadi kita langsung import data dari file kita, dan ingat sekali lagi untuk pengolahan data menggunakan Smart PLS kita hanya bisa menggunakan file yang CSV. Selain CSV ini tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi harus menggunakan file CSV untuk pengujiannya. Ini coba ya, saya coba klik open to import data. Nah, ini misalnya. Ini ada data. Datanya sudah ada aesthetic appeal, warm, dan trust. Lalu kita mau uji moderasinya. Seperti yang saya sampaikan di uji yang kemarin, ini harus keluar ya. Kalau misalkan ininya belum terkalkulit, itu artinya masih
gagal gitu prosesnya, harus diulang lagi di awal. Nah, setelah ini semua muncul, maka selanjutnya kita bisa langsung klik di sini. Kata-kata variabel moderasi. Variabel moderasinya kita klik, lalu kemudian ketika variabel moderasinya itu udah muncul, kita bisa mulai menggambar. Langkahnya masih sama ketika kita mau melakukan uji mediasi. Di sini ada select, ada latent variable, ada connect, ada quadratic effect, moderating effect, comment, dan calculate. Langkah yang pertama kita akan menggambar. Nah, untuk menggambar kita harus mengklik tombol latent variable. Karena di sini variabelnya ada 3, berarti kita klik 3 lingkaran. 1, 2, 3. Oke, sudah ada 3 lingkaran yang ada di sini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan 3 lingkaran ini, jangan lupa untuk mengembalikan dengan mengklik tombol select. Karena dengan kita mengklik tombol select yang ada di atas, itu artinya kita sudah menormalkan tombol gitu. Jadi kita nanti bisa kita bisa import data dari indikator-indikator yang ada di samping ini. Kalau misalkan ini belum kita normalkan, maka kita tidak akan bisa untuk mengambil indikator yang ada di samping sebelah sini. Baik, kita klik tombol select terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, mari kita masukkan ini tombol yang indikator ini ke masing-masing lingkaran. Terus kita masukkan dan EWOM kita masukkan. Ya, seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita bisa tata. Cara menatanya, ingat kalau misalkan ini teman-teman merasa keganggu dengan indikator-indikator yang ada di sebelah sini, kita tinggal klik lingkarannya, tapi pastikan di sini masih dalam pilihannya masih di select gitu ya. Langsung kita klik. Nah, dari sini klik kanan, terus pilih align indicator right. Itu kalau pengen indikatornya berada di sebelah kanan. Kalau ini misalnya saya pengen indikatornya sebelah bawah gitu, berarti tinggal begini. Nah, ini bisa juga kita geser. Nah, setelah sudah kita rapikan, kita bisa memberikan nama pada masing-masing variabel. Cara memberikan namanya adalah kita klik lingkaran merahnya, lalu klik kanan, kita ketik rename. Nah, di rename ini kita ketik nama filenya. Nama variabelnya. Static appeal. Nah, ini trust gitu. Kita kasih nama. Klik kanan rename. Nah, ini EWOM atau electronic word of mouth. Kalau bahasa Indonesianya adalah getok tular virtual. Oke, setelah semuanya kita kasih nama, jangan lupa untuk kita menghubungkan variabelnya. Bagaimana cara menghubungannya? Kita klik connect. Aesthetic appeal kita arahkan ke getok tular virtual karena ini independennya adalah aesthetic appeal, dependennya adalah EWOM atau getok tular virtual. Sedangkan trust ini akan kita fungsikan sebagai pemoderasi. Gitu ya. Jadi nah, kalau ini bagaimana cara mengarahkannya? Kita arahkan ke getok tular virtual. Karena trust ini dia kita treat sebagai pemoderasi. Kita arahkan ke sini. Seharusnya kalau gambarnya sih seperti ini ya. Kalau nanti disuruh menggambar model di dalam skripsi, bentuk gambarnya seperti ini. Tapi kalau untuk di Smart PLS kita nggak bisa seperti itu. Cara gambarnya ya seperti ini yang bisa kita lakukan. Nah, jangan lupa kita klik select lagi untuk menormalkan. Nah, ini saya geser biar sedikit terlihat. Saya urutkan.
Oke, nah gini. Lalu moderasinya gimana Bu caranya? Nah, untuk memberikan efek moderasi, kita klik kanan, kita arahkan dulu kursor kita dengan mengaktifkan variabel getok tular virtual atau EWOM. Kita klik sampai keluar tanda kotaknya. Nah, jika sudah kita klik kanan, lalu kita klik Add Moderating Effect. Kita klik Add Moderating Effect. Nah, di sini kemudian kita pilih ada dependent variable. Dependent variabelnya adalah getok tular virtual. Sudah automatically dituliskan. Gitu. Nah, moderatornya apa? Di sini kita pilih moderator. Variabelnya itu adalah trust. Sedangkan independent variabelnya adalah aesthetic appeal. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah dampaknya. Ketika sudah ada moderating effect, nanti dia akan keluar seperti ini. Ada gambar warna hijau gitu, bulatan hijau. Nah, kalau sudah ada bulatan hijaunya ini artinya trust ini dia akan memoderasi pengaruh antara aesthetic appeal kepada EWOM atau kepada getok tular virtual. Kalau ini sudah, langkah selanjutnya kita tinggal klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, lalu yang pertama kita klik construct and reliability and validity. Construct reliability and validity. Ingat, untuk melakukan pengolahan data, yang pertama yang harus selalu dilakukan itu adalah melakukan uji instrumen gitu, untuk memastikan bahwa kuesioner yang kita lakukan, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner kita itu adalah instrumen yang layak untuk kita gunakan dalam menguji variabel kita gitu. Jadi yang pertama itu, untuk melihatnya kita bisa menggunakan dua, bisa menggunakan convergent validity dan discriminant validity. Kalau untuk convergent validity, kita melakukan pengecekan melalui ini. AVE, kita ngeceknya melalui AVE dan melalui outer loading. Nah, outer loadingnya kita cek. Ternyata ketika kita melakukan pengecekan outer loading, variabel AA2 dan variabel trust 3 dan 5 itu masih jelek gitu. Maka ini harus kita drop. Meskipun kalau kita lihat di construct validity, AVE-nya udah bagus. Ya, aesthetic appeal AVE-nya udah 0,6, getok tular udah 0,7, trust udah 0,5. Tapi ini outer loadingnya masih ada yang jelek, yang harus kita buang. Maka langkah selanjutnya kita kembali ke gambar. Ingat, kalau yang gambar kalkulator, ini untuk gampangnya ya, untuk gambar kalkulator di sini, ini kita artikan sebagai hasil hitungan. Tapi kalau yang ada gambarnya di samping sebelah sini, itu artinya adalah tempat kita untuk gambar. Nah, di sini kita kembali lagi ke tempat gambar kita. Kita cek, oke, A2 ini jelek, berarti kita klik. Jangan lupa kita tekan Shift sambil kita perhatikan. Sambil kita klik variabel lain yang outer loadingnya masih di bawah 0,7. Syarat outer loading yang baik itu adalah minimal 0,7. Kalau di bawah 0,7 itu indikatornya harus kita drop. Maka ini kita klik trust dan kita klik trust 5. Trust 3 dan trust 5 harus kita drop. Kita klik kanan, kita delete. Nah, sudah, ketika sudah kita kembali lagi untuk menghitung. Klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Kita lihat. Nah, kita lihat outer loadingnya lagi. Oke, baik. Outer loadingnya sudah baik, sudah hijau semua. Kita kembali ke construct reliability and validity. Ternyata juga sudah bagus untuk AVE-nya.
Berarti sudah memenuhi untuk convergent validity. Outer loadingnya sudah bagus, sudah di atas 0,7 semua. Ini sudah di atas 0,7. Construct reliability and validity pada AVE juga sudah bagus. Nah, selanjutnya kalau mau mengecek discriminant validity boleh kita klik di bawahnya, discriminant validity. Syaratnya adalah variabel-variabel yang ada di bawahnya ini itu harus lebih kecil daripada nilai yang paling atasnya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, semuanya sudah. Oke, berarti discriminant validity udah oke. Bagian vulnerable occur kriterionnya. Kalau sudah, kita cek ke construct reliability. Untuk mengecek reliability kita menggunakan Cronbach alpha. Syarat Cronbach alpha itu harus di atas 0,6 menurut Nunnally et al. Ini juga sudah aesthetic appeal di atas 0,6, ini juga udah di atas 0,6. Composite reliability-nya juga sudah bagus, sudah di atas 0,6. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa untuk uji instrumen itu semuanya sudah baik, sudah memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau sudah, kita bisa melakukan pengujian untuk uji hipotesisnya. Bagaimana caranya untuk melakukan uji hipotesis? Kita klik calculate, lalu kita klik bootstrapping, klik start calculation. Nah, jika sudah, nanti akan keluar seperti ini. Ternyata hasilnya aesthetic appeal terhadap getok tular virtual itu dia tidak didukung. Sedangkan moderating effect-nya juga enggak gitu. Nah, berarti kalau kayak gini hipotesisnya enggak diterima ya, karena t-statistiknya itu dia di bawah 1,96. Padahal seharusnya itu di sini di atas 1,96. Caranya sama, berarti kayak uji mediasi. Kita tinggal di sini ngecek pet koefisien. Kita akan ngelihat di sini t-statistiknya hasilnya seperti apa. Kalau misalnya di sini t-statistiknya di atas 1,96 berarti hipotesisnya diterima. Sedangkan kalau t-statistiknya itu di bawah 1,96 itu berarti hipotesisnya ditolak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengujian uji moderasi. Selebihnya sama gitu kan, karena ini tadi step yang saya sampaikan semuanya juga sama. Saya kira ini juga sangat mudah gitu caranya, karena kita tinggal ngeklik dan memilih saja. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.